Setelah sekian lama banget, kita kembali. Apa yang kembali? Yang kembali adalah halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions. No. Di sini gua dan si cantik, kita berdua bakal ngebacain pengalaman dan juga rahasia dan juga cerita-cerita kalian yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Dan seperti biasa, bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman kalian, link ada di deskripsi video ini. Ya, jadi series ini sempat hilang untuk beberapa waktu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Gue gak bisa kasih alasannya kenapa, but we're back. Kita balik. Semoga. Amin. Gua iseng ngagetin nenek gue yang umur 90-an. Dan di luar dugaan, dia malah meninggoy. Ini kan yang kalian cari. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Ini kejadiannya zaman dulu pas gue umur 16, Nul. Emang bocah tolol gue, nggak mikir panjang zaman dulu tuh. Dan sekarang gue umur 17. Tahun lalu dong berarti kejadiannya, monyet. Ya, jadi ini kejadiannya di rumah gua, Bang Nul. Dan ya, nenek gua tuh udah umur 97 tahun. Wah, goblok. Jujur-jujuran lu geblek banget. Lu tau gak sih, umur 97 tahun tuh setua apa? Itu lagi 3 tahun. Level 100. Nih nenek tuh udah bukan senior. Dia super senior. Dia lebih tua dari Indonesia. Indonesia aja barusan ulang tahun belum setua dia. Dan lu kagetin pakai apa coba, nanti gua belum baca, pakai panci kayak atau lu gua nggak tahu yang mana, tapi wah lu bodoh. Nenek gua sering banget bilang kalau dia kangen banget sama kakek gua yang udah meninggal belasan tahun yang lalu. Kadang dia iseng ngerti tuh kayak, aduh kapan dia bisa ketemu lagi sama bapak kamu, tiap malam aku mimpiin dia. Dia ngomong kayak gitu ke mama aku. Ya gua nangkapnya kayak bercandaan orang tua aja, kayak nggak perlu dianggap serius lah ya Nul ya. Sampai suatu sore gua lagi iseng, gua ngumpet di balik pintu. Terus pas nenek gua lewat, gua teriak, "Bah!" Oke, jadi pertanyaan tadi udah terjawab ya teman-teman. Dia dikagetin pakai bah, bukan pakai panji. Atau gimana, enggak, dia dikagetin pakai bah. Tapi itu umur 97, itu minum Coca-Cola aja udah berbuih mulutnya. Aduh. Masalahnya tuh ya, umur 97 tahun ya, itu pasti kayak vibes-nya dia tuh udah kayak, bisa bang, ma, pijetin saya. Udah kayak gitu gak sih? Kalian ngerti gak sih? Duh. Jadi kalau lu misal kagetin kayak, bah, gitu, itu nggak cuma jantungnya doang yang naik, itu tulang-tulangnya melebur, itu matanya keluar, itu ludahnya muncrat. Itu tua banget. Jagalah orang tuamu. Gue pikir lucu karena biasanya nenek suka ketawa-ketawa kalau ada yang lagi bercanda. Tapi detik itu juga dia langsung kaget kayak, hah! Terus dia jatuh. Dan dia Kejang-kejang. ya karena takut, jadi gue panik dan manggil bokap nyokap gue. Meskipun gue gak bilang, dia kejang-kejang karena gue yang kagetin. Akhirnya nenek dibawa ke rumah sakit. Tapi dokter bilang, sayangnya jantungnya sudah berhenti. Oh. Nenek meninggal hari itu juga. Semua orang menangis. Gue juga syok. Tapi bagian yang paling aneh, keluarga gue kayak bilang, ya mungkin ini memang jalan terbaik ya nenek, biar cepet nyusul kakek ya. Ini percobaan pembunuhan, men. Di sana gue diam aja, padahal dalam hati gue tahu dan gue sadar, ini gue literally yang bikin nenek gue nyusul kakek gue. Sampai hari ini tiap ada acara keluarga, gue masih ngerasa kayak nggak enak banget. Gue nggak tahu harus ngerasa bersalah atau justru ngerasa kayak gue ngabulin doa nenek gue dengan cara yang cukup aneh. Wah lu goblok. Gila banget. Ini jatuhnya percobaan pembunuhan atau gimana dah? Ini kriminal gak sih? Gue pusing banget. Oke lah, lu nggak sengaja, lu nggak ada niat buruk buat ngagetin dia terus nenek lu meninggal. Oke, I get it. Tapi nih, mana perasaan bersalahnya? Ya sampai sekarang gue nggak tahu harus ngerasa bersalah atau ngerasa kayak gue menyelamatkan nenek gue ngabulin doa dia. Lu bodoh. Gue nggak tahu gimana perasaan nenek lu sekarang. Gue nggak tahu perasaan keluarga lu sekarang, dan gue juga nggak tahu perasaan lu sekarang. Oke? Tapi kalau gue jadi nenek lu ya, gue berharap di kehidupan lain. Kalau misalnya ada kehidupan lain, please jangan jadi cucu gue lagi. Obsesi aneh gue terhadap kata sayang.
Aduh. Udah dari judulnya jelek. Ini tuh kayak vibes-nya nggak enak. Feeling gua nggak enak. Gua takut. Hai Nul, panggil aja gua Rika. Dalam kurung gua cewek. Umur 20 sekian. Jadi Nul, gue mau cerita nih. Kenapa ya Nul, siapa ada cowok yang manggil gua sayang, gua merasa kayak gairah gua kayak langsung naik. Ini semua bermula sejak gua mulai main game yang bisa on mic Nul. Kayak ML, game itu lagi. Roblox, game itu lagi. Dan juga aplikasi Discord, aplikasi itu lagi. Dulu gua main ML, kayak mainnya di public gitu Nul. Di situ ada cowok yang on mic dan suaranya kayak mas-mas, kayak cowok-cowok pada umumnya gitulah. Di game tersebut gua bantuin dia pas dia lagi dikeroyok. Terus dia bilang, "Nice sayang." Ya meskipun gue tahu itu cuma bercandaan doang, tapi gue nggak tahu kayak somehow nih ya, badan gue jadi kayak ngerasa panas ketika dia manggil gue gitu Nul. Lu tau lah maksud gue dengan panas itu apa, hehehe. Enggak. Gue nggak mau tahu, nggak usah kasih tahu. Kita semua nggak ada yang mau tahu. Setelah itu gue mulai menggila Nul, kayak semua apa sih? Itu berlebihan gue, sorry. Semenjak itu gue makin menggila Nul. Semua username gue di aplikasi atau game yang ada mic-nya, gue ganti nama atau username gue jadi nama yang ada unsur sayangnya. Biar mereka yang mau manggil gue, mau nggak mau harus panggil gue dengan kata sayang. Hehehehe. Pinter kan Nul? Puji aku dong. Enggak. Setelah gue pikir-pikir ya guys, gue dari tadi manggil sayang mulu. Gue takut video gue ini dipakai buat apa-apa sama dia. Jadi kita panggilnya S aja mulai dari sekarang, oke? S. Setelah main game, gue main APK lain sambil ngobrol sama cowok random. Di situ cowok publik lagi pada ngobrol juga dan mereka manggil gue S. Gue langsung matiin HP gue dan di sana gue kayak rasa deg-degan dan gue mulai merasa semakin panas Nul. Terus karena nggak tahan, gue harus lepasin nafsu gue sendirian dalam kurung tau lah. Yo! Ini gila banget gak sih? Ini gila banget gak sih, guys? Ini gila. Sejak saat itu sampai sekarang tiap ada cowok yang manggil gua S, gua langsung ngerasa sanguy. Maaf semuanya. Tapi gua nggak cari pelampiasan nafsu gua ke siapapun kok Bang Nul. Gua selalu pendam sendiri biar nggak terjadi hal-hal yang buruk Nul. Wajar kan kalau gua ngerasa sanguy kalau dipanggil S. Gimana menurut lu Bang Nul? Enggak wajar sama sekali. Oke lah, kalau kalian udah suami istri, udah halal, oke, that's fine. Masalahnya nih cewek gila ini, si Sedeng satu ini guys, dia tuh nggak waras sama sekali ya, kita bisa lihat. Ini orang tuh sanguy cuman karena perkataan doang, which means kalau misalnya ada kakek-kakek nih, kakek dia misalnya kayak, woi, tolong pijetin punggung aku ya cucuku sayang. Apakah dia bakal merasa kayak sanguy atau dia bakal pijetin kakeknya dengan normal? Kita nggak tahu. Atau misalnya nih cewek di catcalling lah sama siapa dah, misalnya sama kuli atau misalnya sama tukang bakso atau apalah terserah. Kayak kiu sayang kiu. Yang ada dia malah sanguy. Ya jadi nggak normal. Nggak normal sama sekali. Oh dan by the way, kalau kalian suka dengerin confession kayak gini, atau kalian sekedar suka sama gua, sorry kepencet emot disuruh sama dia. But anyway, kalau emang iya, kalian bisa lah nonton stream gua di YouTube juga. Gua nggak cuman upload video, men, gua juga stream, dan di stream tersebut gua juga ngebacain confession. Dan yang lebih gila, gua kadang dengerin confession dari kalian secara langsung kayak gini contohnya. Lihat aja lo nanti, tahun-tahun nanti tuh ke depan gue bakal nikah sama Nul. Dia lagi ngoles itunya, kayak dari kembalian itu diperes terus ditaruh muka lo Nul. Dan terkadang kita bakal ngelakuin hal-hal yang lain kayak main game, kita bakal react ke video-video aneh dan sebagainya. Jadi jangan lupa nonton gua di stream juga, dan jangan di sini doang. Hey. Oke, nyalain notif di YouTube yang nggak tahu gua, pokoknya ada di bawah, nyalain semua. Sempak ajaib mama. Itu
Itu confession yang bakal kita baca sekarang, itu judulnya itu beneran. Halo Nul, gue cewek umur 21 tahun. Oke, sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu kalau beliau ini mama tiri gue. Dia udah ngurus gue dari kecil Nul. Dia tipikal ibu-ibu yang ramah, baik, penyayang, tapi agak nolep dan kolot gitu, asik. Dan anehnya mama gue ini percaya banget sama hal mistis yang kadang gak masuk akal. Dan gak cuma percaya, tapi juga diterapkan di kehidupan sehari-hari, anjay. Dan yang paling dia percaya itu tentang sempaknya dia yang ajaib. Bombastic side eye. This is why I love Indonesia. Ini alasan kenapa gue suka Indo dan cinta Indonesia. Aneh. Katanya sih sempak mamah gue ini selalu membawa hoki dan keberuntungan, Nul. Makanya, tiap gue mau ujian atau tiap gue mau melakukan sesuatu yang besar, gue disuruh duduk dulu sebelumnya. Dan kepala gue bakal diputerin pakai sempak mamah gue ini. Kayak literally dipakai. Seperti yang gue bilang, aneh, unik, ajaib, dan wonderful Indonesia, my love. Dan boom! Bener aja, Nul. Gue selalu dapat nilai yang lumayan. Tapi itu gue masih kayak nggak percaya gitulah. Dan ya mungkin kebetulan aja karena gue juga pinter. Dan by the way nih, ini kalau kalian ngerasa kayak ngomong gue aneh dari tadi, atau kayak R-nya belibet atau mulutnya belibet, ini lidah gue lagi sariawan ada banyak banget. Jadi please jangan ketawain gue kayak, Nul ngomongnya nggak jelas, Nul ngomongnya kayak balita. Maaf. Yang bikin gue gak habis pikir lagi, Nul, pas kakak gue tabrakan mobil. Jadi pas beberapa hari sebelumnya, mamah gue naruh sempaknya di laci dashboard mobil. Dan lu tahu apa, Nul? Pas kecelakaan, bagian belakang mobil hancur parah. Tapi bagian depannya gak lecet sama sekali, Nul. Meskipun memang iya, kita ditabraknya dari belakang. Ya bukannya gimana nih, tapi lu ditabraknya dari belakang nih. Kebetulan depannya kosong. Iyalah belakangnya doang yang kenapa kan depannya gak kenapa. Pakai lah otak lu sedikit. Katanya pinter tadi. Habis pikir dah gua. Sempak di dashboard. Nggak cuman itu Bang Nul, dia pernah bikin kopi buat bokap gua juga. Pakai air rebusan sempak dia. Oh my god. Literally nih Nul, sempak nyokap gua dimasukin ke panci, terus direbus, dan airnya dituangin ke kopi ayah gua. Wow. Mama gua juga bilang dia suka naruh foto ayah gua di sempaknya yang lagi dipakai. Katanya biar ayah gua nggak selingkuh. Sender, lu pernah nggak mikir kayak pertama-tama yang masalah nilai tadi itu emang elu yang pinter, elu yang belajar, makanya dapat nilainya lumayan. Yang kakak lu itu ditabrak dari belakang. Itu on. Dan yang ketiga, pernah gak masuk ke otak lu nih ya, kayak ada possibility, ada kemungkinan kalau emang bapak lu itu setia aja sama nyokap lu. Bukan berarti kayak karena pakai kopi sempak bapak gua jadi setia. Gimana kalau emang dia udah setia dari awal? Dan yang lebih aneh Nul, stok sempak dia banyak banget Nul, sumpah. Nggak aneh sih, emang ibu lu gitu, jadi nggak aneh. Jujur cuy, gua sampai sekarang masih speechless banget. Gue mau nggak percaya tapi gimana ya Bang Nul ya? Kayaknya emang bener tuh sempak mamah membawa hoki. Sekian dan terima kasih. Ya terserah sih sebenarnya, kayak oke, gua tahu hal-hal spiritual tuh ada dan gue percaya kayak oke lah, persantetan, perpeletan ada. Kebetulan ada viewers gue yang mau coba pelet gue biar gue nikahin dia. Itu kapan-kapan aja. Tapi oh BTW tuh gua mau dipeletnya tuh pakai, lu tahu gak nih orang tuh ngeprint photocard muka gua, terus muka gua nih di photocardnya diolesin ke darah haidnya dia. Itu gila gak? Gua tahu karena pas gua stream kemarin ada viewers gua ngelaporan ke gua, dia cerita langsung ke gua. Terus ya, nih orang yang laporin ke gua dilabrak anjir, dilabrak. Terus dia juga bilang kalau dia bakal nikahin gue dalam beberapa tahun. Itu agak gila gak sih? Itu kita udah di luar topik. Anyway, menurut gue masalah persempaan ini itu ya, itu kayak coincidence saja men. Itu kayak hoki-hokian aja. So far dari kasus yang lu kasih tiga-tiganya tuh gak ada yang bermutu menurut gue. Tapi ya gak tau lah. Tapi kalau lu sebagai anaknya tau lah kalau itu sebenarnya nggak bekerja. Kalau untuk mamah lu nih, buat tante nih, siapa tahu tantenya nonton ya, oke lah. Ibu-ibu susah dikasih tahu, mereka kolot dan batu. Jadi kayak udahlah biarin aja dia seneng, tapi lu sebagai anaknya jangan percayaan. Oke, sekian dan selesai juga episode kita pada hari ini.
setelah sekian lama gue nggak upload Reading Your Confession di YouTube. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis, dari awal sampai di titik ini. Respect besar buat kalian. Buat kalian semua yang bener-bener udah nonton sampai habis, boleh dong coba buat komen sempak. Karena dengan begitu gue bakal tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener nonton gue sampai habis. Nggak cuman itu men, buat kalian semua yang belum pernah nonton stream gue sama sekali, cobain dong kapan-kapan nontonin gue. Ini gue kasih cuplikan beberapa di sini dan di sini. Atau udah muncul jadi nggak tahu nih, gue nggak tahu settingannya gimana. But anyway, sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya teman-teman. Bye 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 bye.